kan? Orang boleh senang, boleh tidak senang, tapi al-haqqu min rabbik falatakunanna minal mumtarin. Ilmu yang kami berikan kepadamu, kamu bisa jadi imam, bisa jadi khatib Jumat, bisa jadi penceramah. Boleh, boleh. Like Ustadz Jepri, Allah marhamhu, boleh, boleh. Tapi kalau khutbah Jumat saja kamu minta duit, minta dibayar, kamu bukan seorang muslim, kamu bukan seorang yang beriman. Khutbah Jumat itu rukun salat. Jangan-jangan nanti ada orang sujud minta dibayar, jangan-jangan nanti ada orang tahiyat minta dibayar. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu, ingat, minta dibayar, bukan mendapatkan bayaran. Beda nih, beda tuh, harus kamu bedakan itu. Kamu suruh ceramah karena punya kemampuan, lalu kamu pasang tarif, beda tuh ya. Ustadz sekarang zamannya begitu, bukan zamannya orangnya. Zamannya dari dulu saya belum pernah menemukan matahari terbit di tengah-tengah, enggak. Dia tetap matahari itu terbit dari timur dan terbenam dari barat. Titik kulminasi ada di tengah-tengah jam 12, dari dulu seperti itu. Yang berbeda adalah manusianya. Kata Nabi, nanti umatku itu akan menjadi rebutan umat yang lain. Lalu sahabat bertanya, Rasulullah, apakah kami sedikit pada saat itu? Oh enggak, kata Rasulullah, banyak. Tapi laksana buih di tengah lautan. Kenapa ya Rasulullah? Wahan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Takut miskin, takut nggak kebiayain anak, takut nggak kebeli sedo. Yang laki-laki takut nggak kebeli sedan, gitu kan? Padahal yarzuqu mayyasha wa yu'adzibu mayyasha. Allah tergantung tadi itu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi bapak-bapak, saya buka program excellent, saya memberikan kesempatan kepada anak untuk lebih berprestasi. Karena itu di sini yang hasan aja cuma 2. Loh, yang makbul kagak ada. Kalau di sini ada yang makbul saya tendang. Loh. Bukan tempatnya di sini makbul itu. Hasan aja sebenarnya sudah bukan tempatnya di sini. Ke depan tidak boleh ada lagi yang hasan. Harus jayyid jiddan ke atas itu. Harus dibalik yang paling banyak itu syaraf, menikit pada mumtaz terus, sehingga paling rendah jayyid jiddan. Bisa asal bareng-bareng. Guru mau mengetahui, nak belajar, kamu merespon belajar. Jangan guru sampai keluar iler, muridnya malah ngiler. Nah, ini yang tidak benar. Jadi karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, beruntunglah bapak-bapak dan ibu-ibu mendapatkan kesempatan seperti ini. Baik-baik anak ini, saya tahu, saya memperhatikan kualitas mereka baik-baik. Saya sering menjadi makmum mereka di sini. Bacaannya bagus, walaupun pada satu saat saya suka sedih. Di mana letak kesedihannya? Guru itu tidak boleh merasa puas. Itulah faktor kesuksesan di sini. Gurunya nggak pernah puas. Masih kurang, harus begini. Padahal prestasi anaknya sudah luar biasa. Tuh. Kenapa? Karena kadang-kadang guru tuh salah ngukur. Anak baru kelas 6 diukur dia sudah sarjana. Tapi kan bagus sebenarnya. Walaupun salah ngukur tapi kan bagus. Daripada anaknya kelas 6 supaya jadi anak kelas 6 SD, kan masih mendingan kelas 6 di pondok pesantren ini sama kualitasnya dengan guru yang sudah S1. Kan bagus kan? Nah, itulah kesuksesan Dar El Qalam. Mudah-mudahan Allah melimpahkan karunia untuk kita semua. Amat sangat layak kalau kita kirimkan Fatihah buat mereka-mereka yang ada lukisannya di depan saya ini, di belakang bapak-bapak. Yang paling sebelah kiri saya itu Abah Qasad Mansur,
Yang paling sebelah kanan saya atau kiri Bapak Ibu Bunda Hajah Hindun Mastufah. Lalu di tengah-tengah itu adalah putra pertamanya. Mereka lah yang menggagas pesantren. Mereka lah yang kemudian merintis dan merealisasikan sehingga mengamanatkan pesantren ini kepada kami. Amat sangat layak kalau kita kirimkan Fatihah kepada mereka. Mudah-mudahan pesantren ini menjadi jariah bagi mereka. Kebaikan-kebaikan yang ada di pesantren ini, Yasin yang dikumandangkan setiap malam Jumat dan malam Selasa, mudah-mudahan itu menjadi hamparan penghapus dosa dan juga menjadi hamparan permadani yang mengantarkan mereka ke surga. Mudah-mudahan itu juga menjadi perisai bagi mereka dari azab siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan doakan juga kami yang mendapatkan amanat. Saya sengaja Pak, sudah tidak mau lagi berdiri menyerahkan ijazah. Saya pengen adik-adik saya bisa melanjutkan perjuangan ini. Tidak ada yang tahu kapan kita mati, tapi mati itu pasti. Saya akan lebih senang melihat mereka sukses ketika saya hidup. Sebab kalau saya sudah mati, saya tidak bisa menegur mereka, walaupun mungkin saya masih bisa menyaksikannya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di penghujung tausiah saya ini, izinkan saya mendoakan anak-anak. Ya Allah, bisyafaati rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bimu'jizati anbiya'ika wa rusulika ya rabbal alamin wa bikaramati awliya'ika wassalihin antahdiyahum hidayatan. Ya Allah, abadikan kebahagiaan kami dan kebanggaan kami kepada anak-anak kami dengan Engkau menganugerahkan hidayah kepada mereka, dengan Engkau membimbing mereka, dengan Engkau melapangkan jalan menuju kesuksesan kepada mereka. Ya Allah, kelelahan, keletihan ini menjadi sirna ketika mereka sukses mendapatkan hidayah-Mu ya Allah. Kami yakin hanya Engkau ya Allah tempat kami memohon dan mengadu. Paling tidak ya Allah 17 kali kami ucapkan permohonan-Mu kepada-Mu ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, kami rindu dengan kemajuan agama-Mu. Kami rindu ya Allah dengan kualitas umat Muhammad Rasul-Mu ya Allah. Kami rindu ya Allah dengan keindahan yang tercipta pada saat Rasulullah dan sahabatnya. Karena itu ya Allah, sekali lagi ya Allah, anugerahkan petunjuk-Mu, hidayah-Mu, kekuasaan-Mu, ridha-Mu kepada kami dan anak-anak kami. Mudahkan ya Allah setiap kesulitan yang dihadapi oleh mereka dan kedua orang tuanya. Ya Allah, lapangkan rezeki bagi mereka dan bagi kedua orang tuanya. Irhamna ya Allah, warham auladana.
irhamna ya Allah warham talamidana wa wulati umurihim. Allahumma yassir lana ya Allah wa la tu'assir alaina. Allahumma khassil maqasidana ya Allah wa maqasidahum wa balligh muramana wa muramahum wa anta radin lana wa radin lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Binurika ya Allah ihtadaina wa bifadlika ya Allah istaghnaina wa bika asbahna wa amsayna dzunubana baina yadayik wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamna wa idza aradta bi'ibadika fitnah fatawaffana ghaira maftun. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa mereka-mereka yang berjuang untuk kemajuan agamamu ya Allah. Rabbana, kirimkan kepada Nabi kami salawatmu agar syafaat Nabi kami peroleh, agar syafaat Rasul kami peroleh kini dan di akhir ayat nanti. Atina ya Allah ma wa'adtana ala rusulik wa la tuhsina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu. Mohon maaf, silahkan dibawa putra-putri bapak. Kami mohon keikhlasan kalau ada di antara mereka yang kami minta untuk mengajar di pondok pesantren. Ingatna, qad gharasa man qablana fa'akalna wa nagrisu nahnu liyakula man ba'dana. Tidak dengan sendiri kamu bisa pinter, tapi ada gurumu, ada kakak-kakakmu yang memberikan contoh bimbingan kepada kamu. Mereka sudah berbuat untuk kamu. Kapan kamu mau berbuat untuk adik-adik kamu? Bersyukurlah anak-anak yang mendapatkan kesempatan untuk mengabdi di sini. Kufur kalau kamu tidak mau mengambil kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Bagi anak-anakku yang tidak kebagian, jangan bersyukur dalam pengertian yang salah. Harus bersyukur dalam pengertian yang benar. Artinya kamu mendapatkan kesempatan lebih awal untuk melanjutkan sekolah dan menuntut ilmu ke perguruan tinggi. Jangan kemudian kamu kufur, alhamdulillah saya nggak disuruh mengabdi. Itu salah besar. Sebab pengabdian yang lebih awal itu akan mendatangkan pahala yang lebih awal pula. Tidak akan sama orang yang datang belakangan dengan orang yang datang duluan. Tidak akan sama orang yang bekerja belakangan dibandingkan dengan orang yang mengabdi duluan. Al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal mubtadi. Para asatidz dan ustazah, ini bukan pekerjaan saya, ini pekerjaan kita bersama. Saya banyak marahnya, saya banyak merintahnya, saya banyak ngecasnya, saya banyak minta pada ustaz dan ustazah. Tapi saya yakin saat kita hitung, kalau rambut anak-anak kita itu adalah pahala bagi kita, puluhan ribu pahala itu. Kalau ilmu yang mereka amalkan itu nanti menjadi pahala bagi kita, sakit itu adalah hamparan menuju surga. Karena itu ustaz dan ustazah, doakan mereka supaya mereka mampu menghadapi kehidupan yang lebih dahsyat di rumahnya. Nah, boleh kamu punya handphone seperti kiaimu juga punya, tapi jangan selalu BBM-an dan SMS-an. Handphonemu bisa diisi ayat-ayat Al-Quran, bisa diisi Al-Maktabus Syamilah,
Kalau kamu lagi nganggur sebab tidak ada lagi mata pelajaran selama kamu belum masuk perguruan tinggi, tidak ada salahnya buku yang sudah kamu pak mati itu kamu buka kembali. Kemudian kamu buka lembaran per lembaran untuk mengenang gurumu pada saat itu. Iya, saya diajar ini harus berdiri di kelas karena saya nggak hafal. Kenangan yang indah pada saat itu akan mengemuka. Saya pun sampai sekarang masih mengenang la tuakhir amalaka ilal ghadi ma taqdiru an ta'malahul yauma. Karena mahfuzat itulah yang menghukum saya dulu. Saya harus menjadi santri pertama yang berdiri di depan kelas gara-gara mahfuzat itu. Saya tidak hafal kata menangguhkan. 68 tahun 68 gintung, gak ada yang bisa bahasa Indonesia. Meninggalkan begitu mudah dihafalkan, tapi kata menangguhkan begitu aneh, luar biasa. Satu kata itu lupa. Ustadz begitu konsistennya, kamu harus berdiri di depan. Berdirilah. Tapi saya tidak pernah sakit hati. Lalu saya jadikan dia moto dalam hidup saya ini. Seluruh bangunan di sini terselesaikan dengan cepat dan mudah. Kenapa? Karena saya punya moto la tuakhir amalaka ilal ghadi ma taqdiru an ta'malahul yauma. Ada baiknya buku yang dikumpulkan, yang diedit oleh Ustadz Indra, kamu baca la tuakhir amalak. Ya, jangan minta gratis semua. Belilah, wong nyetaknya juga pakai uang. Jangan berani membeli makanan yang cuma sesaat habis. Belilah buku yang bisa berulang-ulang dibaca, mendatangkan manfaat. Khairu jalisin fiz zamani. Itulah kerinduan seorang guru. Padahal udah selesai masih ngomong terus. Kekhawatiran seorang guru. Padahal udah selesai tapi masih nggak bisa hilang. Maaf bapak-bapak, sampai-sampai kemarin saya berbicara kasih sayang orang tua penuh dengan birahi dan nafsu, tapi kasih sayang guru penuh dengan nurani dan ilmu. Guru tidak pernah memberikan nilai yang salah kepada muridnya karena itu adalah ilmu. Maaf, tapi jadi orang tua bisa jadi salah kasih sayangnya kepada anak. Anaknya lagi sakit gigi, pengen coklat, dikasih coklat. Itu kan birahi sebenarnya, bukan ilmu. Saya juga ngerasakan walaupun satu saya punya anak, ya seperti itulah kira-kira. Maka kesimpulan saya, bagaimana nafsu dan birahi orang tuamu itu menjadi keindahan, karena yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada yang tidak baik. Wa ma khalaqnas samaa'a wal ard wa ma bainahuma la'ibin. Pasti semua ada maknanya sekalipun dia nafsu. Begitu kata Imam Ghazali. Terlalu panjang kalau saya teruskan sampai asar nanti kita nggak keburu pulang. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.